Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 2021 1433379 kelas 1J. Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Alat-alat pendidikan. 1. Pengertian alat pendidikan. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Amir Din Indrakusuma membedakan faktor dan alat pendidikan, sedangkan alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pendidikan. Ahmad D. Marimba memandang alat pendidikan dari aspek fungsinya, yakni alat sebagai perlengkap, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan atau untuk mencapai tujuan selanjutnya. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam meningkatkan efektivitas dan komunikasi dan interaksi edukatif antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Menurut Lagerfeld 1971, alat pendidikan adalah suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. 2. Macam-macam alat pendidikan. 1. Pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginsafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti susila. Juga anak kecil belum mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan seperti orang dewasa, tapi mereka sudah mempunyai hak seperti hak dipelihara, hak mendapat perlindungan, dan hak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan, anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan dengan teratur, dan sebagainya. Pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak anak-anak dan juga akan terus berpengaruh kepada anak itu pada hari tua. Supaya pembiasaan itu dapat tercapai dan baik hasilnya, harus memenuhi syarat tertentu, antara lain memulai pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi sebelum anak itu mempunyai kebiasaan yang lain berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. B. Pembiasaan itu terus-menerus berulang-ulang, dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. C. Pendidik hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh pada pendiriannya yang diambilnya. Jangan memberi kesempatan kepada anak untuk melanggar kebiasaan yang lebih ditetapkan itu. D. Pembiasaan yang mula-mulanya menganistis itu harus semakin menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri. 2. Pengawasan. Pengawasan itu penting sekali dalam pendidikan anak-anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Anak tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk, tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh, dan mana yang boleh dan harus dilaksanakan, mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Pengawasan itu dilakukan oleh pendidik dengan mengingat usia anak-anak yang masih kecil membutuhkan pengawasan. Dalam hal ini, harus ada perbandingan antara pengawasan dan kebebasan. Tujuan mendidik adalah membentuk anak supaya akhirnya dapat berdiri sendiri dan tanggung jawab sendiri atas perbuatannya, mendidik ke arah kebebasan. 3. Perintah. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Tentu saja suatu perintah atau aturan itu dapat mudah ditaati oleh anak-anak jika pendidik sendiri menaati dan hidup menurut peraturan-peraturan itu. Jika apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki dan menjadi pedoman pula bagi hidup si pendidik. Supaya perintah-perintah yang dilancarkan oleh si pendidik terhadap anak didiknya dapat ditaati sehingga mendapat dicapai apa yang dimaksud, hendaklah perintah-perintah itu memenuhi syarat-syarat tertentu. A. Perintah hendaklah terang dan singkat, jangan terlalu banyak komentar, sehingga mudah dimengerti oleh anak. B. Perintah hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan umur anak.
sehingga jangan sampai memberi perintah yang tidak mungkin dikerjakan oleh anak itu. Tiap-tiap perintah disesuaikan dengan kesanggupan anak. C. Kadang-kadang perlu pula kita mengubah perintah itu menjadi sesuatu perintah yang lebih bersifat permintaan sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. D. Janganlah terlalu banyak dan berlebihan dalam memberi perintah sebab dapat mengakibatkan anak itu tidak patuh tetapi menentang. E. Pendidikan hendaklah konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Suatu perintah yang harus ditaati oleh seorang anak berlaku pula bagi anak yang lain. F. Suatu perintah yang bersifat mengajak si pendidik terus melakukannya lebih ditaati oleh anak-anak dan dikerjakannya dengan gembira. 4. Larangan. Larangan itu biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang dapat membahayakan dirinya. Umumnya di dalam rumah tangga, larangan itu merupakan alat mendidik satu-satunya yang lebih banyak dipakai oleh ibu atau bapak terhadap anaknya. 5. Hukuman. Hukuman adalah paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah anak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka dalam hal ini kita berikan hukuman. 6. Ganjaran. Ganjaran adalah salah satu alat pendidikan. Jadi dengan sendirinya maksud ganjaran itu ialah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak merasa senang karena perbuatan anak pekerjaan mendapatkan penghargaan. Jadi maksud ganjaran itu yang penting bukan hasilnya yang dicapai seorang anak, melainkan dengan hasil yang telah dicapai anak itu. Pendidik tujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik dan lebih keren. 7. Hadiah atau pujian. Alat pendidikan yang lain yaitu hadiah atau pujian yang diberikan kepada anak yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik. Hadiah juga memberikan motivasi kepada anak agar selalu menjaga sifat dan perbuatannya. 8. Keteladanan. Keteladanan perlu juga dalam mendidik anak. Dengan begitu anak dapat meniru dan meneladani seseorang dalam berbuat. Di dalam kehidupan keluarga, yang menjadi teladannya adalah kedua orang tua atau juga saudaranya. Sedangkan di sekolah, guru juga bisa menjadi teladannya. 3. Kriteria pemilih alat pendidikan. A. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. B. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. C. Biaya alat pendidikan relatif murah. D. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila di tempat atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. E. Alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.